Silakan. Terima kasih pimpinan. Azan sudah selesai, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati pimpinan Komisi 2 beserta saudaraku anggota DPRD Indonesia Barat Komisi 2 yang berhadir pada rapat kerja siang hari ini. Kemudian yang saya hormati kepala-kepala OPD beserta jajaran yang hadir. Dari tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing OPD terkait rapat kita pada hari ini. Targetnya adalah bagaimana kesiapan kita Provinsi Sumatera Barat dan Komisi 2 bersama mitranya adalah leading sektor tentang ketahanan kita dari sisi perekonomian menghadapi bencana COVID-19 yang hari ini belum juga berhasil kita putus mata rantai penyebarannya. Sebelum saya melanjutkan, kita berdoa dan berharap semoga bencana ini cepat selesai, dan apalagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadan ini bencana COVID-19 ini sudah reda di Sumatera Barat dan bumi Indonesia ini khususnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, pimpinan dan anggota Komisi 2 beserta kepala OPD yang berhadir dalam kegiatan ini, kita targetnya adalah bagaimana Provinsi Sumatera Barat itu mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kita di Sumatera Barat dalam hal kondisi sekarang ini. Nah, tadi kita sudah saling dengarkan dari sisi ketersediaan bahan pangan. Apa yang saya tangkap, semua dinas terkait insya Allah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, hari ini yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana sisi kemampuan masyarakat kita untuk mendapatkan bahan sembako ini. Nah, dari DPRD kita pada hari kemarin itu sudah merencanakan memberikan pergeseran pokir yang kita rencanakan 500 juta masing-masing anggota yang akan kita jadikan untuk membeli pengadaan sembako yang akan kita berikan kepada masyarakat kita yang terdampak COVID-19 ini. Nah, persoalannya hari ini saya melihat semua tingkatan pemerintahan melakukan program yang seperti ini. Kekhawatiran saya itu adalah masyarakat kita yang mendapatkan bantuan tunai ini atau dalam bentuk sembako ini itu nanti terjadi dempet. Artinya seperti ini. Di pemerintah Republik Indonesia juga melakukan program yang sama, memberikan bantuan langsung tunai dalam bentuk bantuan sembako atau memang dalam bentuk bantuan uang, tapi sumber datanya juga itu dari Kementerian Sosial, yang di tingkat provinsinya dinas provinsi, yang di tingkat kabupatennya dinas provinsi kabupaten kota. Persoalannya hari ini tadi juga saya dengarkan baik dari Pak Effendi, kemudian dari Pak Irsad, sumber data kita yang akan kita lakukan di Sumatera Barat itu juga adalah data DTKS. Nah, sementara persoalannya hari ini tidak semua masyarakat kita yang terdampak dari COVID-19 ini masuk ke dalam DTKS ini. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Irsad tadi, dari seluruh total data DTKS
yang akan kita berikan bantuan itu hanya kita anggap 15% yang terdampak. Saya kira ini akan timbul persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. 15% itu sedikit. Nah, sementara dampak itu bukan hanya orang-orang miskin. Dengan adanya COVID-19 ini muncul orang-orang miskin baru yang saya yakin tidak tergabung dalam data DTKS ini. Ini persoalan kita dan ini harus kita pikirkan. Nah, untuk itu saya kira sebelum ini kita eksekusi, kita harus menghimpun informasi yang jelas, tentu yang bersumberkan dari pemerintahan terendah kita, dan dalam hal ini Sumatera Barat tentu dari wali-wali nagari atau wali-wali kampung, wali jorong. Ini kita himpun sebetulnya data realita kondisi kemiskinan terdampak COVID-19 ini seperti apa sesungguhnya. Saya khawatir kalau hanya datanya data DTKS yang akan menerima orangnya itu-itu saja. Karena di data DTKS itu tentu ada klasternya. Nah, sumber tentu kita ambil klaster yang terbawah. Pemerintah pusat memberikan bantuan yang akan menerima orangnya itu juga. Lalu pemerintah provinsi memberikan bantuan yang akan menerima orangnya yang tadi itu juga. Pemerintah kabupaten memberikan bantuan yang akan menerima orangnya itu juga. Nah, tentu hal yang seperti ini yang harus kita pikirkan. Bukan hanya soal kemampuan kita memberikan. Ini tumpang tindih ini yang harus kita sebelum dieksekusi ini harus kita selesaikan dengan baik sehingga ada pemerataan terhadap penerima bantuan ini nantinya. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Kemudian terkait dengan data DTKS ini ada sebagian ada salah satu program di Kementerian Sosial hari ini, yaitu namanya program Keluarga Harapan, yang sudah berjalan di Provinsi Sumatera Barat itu dari tahun 2007 sampai sekarang. Nah, program ini adalah sumber datanya juga dari data DTKS. Ini sudah berjalan. Nah, kebijakan di program PKH hari ini, biasanya bantuan itu diberikan per triwulan. Karena dengan kondisi COVID-19 ini, bantuan PKH itu yang harus disalurkan 1 tahun itu dijadikan bantuan bulanan yang akan disalurkan dalam waktu 4 bulan ke depan. Nah, jadi kekhawatiran saya adalah ketika ini sudah tersalur, nanti pemerintah provinsi kita juga memberikan kepada orang yang sama. Kabupaten juga begitu memberikan kepada orang yang sama. Yang akan terjadi, satu keluarga itu dibanjiri oleh bantuan, sementara keluarga yang lain tidak tersentuh bantuan sedikit pun. Nah, ini sebuah persoalan bagi kita bersama, bagaimana ini kita bisa menyelesaikannya. Saya kira kalau dari saya itu, kemudian untuk kita di Provinsi Sumatera Barat, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Irsad tadi, kalau kita berikan dalam bentuk bantuan sembako, tentu akan ada biaya tambahan dalam bentuk distribusi, dalam bentuk gudang dan lain-lain. Kalau dalam bentuk bantuan tunai, tentu akan lebih murah biayanya, tapi bagaimana ketersediaan sembako untuk di daerah yang kemampuan masyarakat menyediakan sembakonya, itu yang harus kita analisis juga sebelum kita lakukan eksekusi. Bapak pimpinan, anggota DPRD Komisi 2 dan Kepala OPD, saya kira dari saya itu, ini mohon menjadi pemikiran kita bersama agar pemerataan distribusi bantuan terhadap kepada masyarakat kita itu dapat kita laksanakan dengan baik sehingga ada azas keadilan di sini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin. Pak